Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 28 Juli sampai tanggal 3 Agustus tahun 2024. Ada seorang penulis namanya Dale Carnegie. Dia menulis seperti ini. Orang yang melangkah paling jauh umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan dan keberanian. Perahu yang aman tidak pernah beranjak jauh dari garis pantai. Saya harap kita menyimak apa yang dikatakan oleh Dale Carnegie ini. Dia mengatakan bahwa orang yang melangkah paling jauh umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan dan keberanian. Keinginan dan keberanian. Kalau kita punya keinginan dan kita punya keberanian, maka kita pasti melangkah jauh. Artinya, ada hal-hal yang dapat kita lakukan, hal-hal yang luar biasa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita jika kita punya keinginan dan keberanian. Perahu yang aman tidak pernah beranjak jauh dari garis pantai. Artinya perahu kehidupan kita tidak akan pernah mendapatkan kemajuan yang berarti jika kita tidak punya keinginan dan keberanian untuk melangkah jauh. Saudara, dalam hal menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 28 Juli sampai tanggal 3 Agustus tahun 2024, semuanya ini berpijak dari kebenaran firman Tuhan, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Dalam sorotan tema, beranilah seperti Daniel. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan saya harap kita memperhatikannya dengan baik. Yang pertama, apa saja yang dapat kita pahami tentang keberanian dan ketaatan menurut kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Yang kedua, mengapa orang percaya sering goyah dan mengabaikan integritas imannya ketika menghadapi ancaman dan penganiayaan. Yang ketiga, bagaimana orang percaya membentuk karakter yang berani dan taat untuk masa depan gereja yang sementara ditantang oleh arus perubahan. Dan bagaimana orang memaknai karakter Daniel dalam misi menyaksikan dan memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Pertanyaan nomor 1. Apa saja yang dapat kita pahami tentang keberanian dan ketaatan menurut kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita memahami keberanian dan ketaatan Daniel menurut Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Sebelumnya, kita pahami dulu apa itu keberanian dan apa itu ketaatan. Keberanian itu kita semua tahu berakar dari kata berani. Artinya menunjuk pada hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Itu tuh berani. Nah, keberanian itu terlihat ketika ada kesulitan atau bahaya. Jadi kalau kita ingin lihat apakah ada orang berani, lihatlah di saat ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan, ada bahaya. Orang yang berani adalah orang yang memiliki hati yang teguh, hati yang tegas. Dalam kitab Daniel pasal 11 ayat 25, kata keberanian diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani lebab, ya. Lebab artinya hati manusia. Perhatikan, cermati baik-baik. Kata keberanian dalam Daniel pasal 11 ayat 25 itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani lebab, artinya hati manusia atau batin manusia. Ini sesungguhnya menunjuk kepada kita bahwa keberanian itu adalah soal hati. Keberanian itu berakar dari hati. Orang yang berani, dia memiliki hati yang tegas, hati yang teguh. Orang yang berani juga memiliki rasa percaya diri. Dia tidak ragu-ragu. Nah, semuanya itu tentu saja berakar dari apa yang dipercayainya. Selanjutnya, mari kita lihat kata ketaatan. Kata ketaatan berakar dari kata taat.
Taat artinya sikap patuh pada aturan, norma, perintah, atau kewajiban. Dalam bahasa Ibrani, kita temukan kata syama, artinya mendengar, menyimak, memberi perhatian, memahami, tunduk, dan menaati. Nah, syama menunjuk pada tindakan mengikatkan diri kepada yang hendak didengar dan ditaati. Itu pengertian dari kata syama. Dalam kisah Daniel, keberanian dan ketatan Daniel terlihat. Yang pertama, saya mengajak kita melihat Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, di sini kita melihat bahwa Daniel itu berani. Walaupun ada perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius yang melarang orang bermohon kepada Allah, yang melarang orang bermohon pada manusia selain kepada Darius, tapi Daniel tetap melaksanakan apa yang menjadi kebiasaannya, yaitu beribadah kepada Allah. Nah, Daniel pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12 ini memiliki latar belakang. Ketika Raja Darius, orang Media dari kerajaan Persia, yang memerintah dari tahun 522 sampai tahun 486 sebelum Masehi, memberikan jabatan penting pada 3 orang, dan salah satunya adalah Daniel yang membawahi, ini jabatan pentingnya, mereka bertiga ini membawahi 120 wakil-wakil raja di kerajaannya. Bayangkan saudara sekalian, Daniel ini orang Yahudi, orang Israel, lalu mendapat jabatan penting di kerajaan Persia, yang mana 3 orang, di mana Daniel di dalamnya, membawahi 120 wakil-wakil raja. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan kecemburuan, yang mana bukan orang Persia, bukan orang Media menduduki jabatan yang sangat penting. Karena itu ada upaya untuk menjatuhkan Daniel, dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Ketika engkau punya posisi yang sangat penting, waspadalah, ada saja orang yang iri hati yang mau menjatuhkanmu. Nah, mereka berusaha menjatuhkan Daniel, tetapi mereka tidak menemukan apa kesalahan Daniel selain keyakinannya dalam hal beribadah kepada Allah. Dan itu dicatat dalam ayat yang ke-6. Mereka pun berusaha mempengaruhi Raja Darius agar Raja Darius mengeluarkan surat perintah melarang orang menyampaikan permohonan kepada dewa atau manusia selain kepada Raja Darius. Nah, Raja Darius terbujuk dan mengeluarkan perintah. Nah, apakah Daniel takut dengan perintah itu? Perintah yang melarang Daniel menyembah, bermohon kepada Allahnya selain kepada Darius. Nah, apakah Daniel takut dengan perintah itu? Apakah Daniel menaati perintah itu? Dari ayat 11 dan ayat yang ke-12 tadi yang saya bacakan, kita melihat Daniel tidak takut dengan perintah itu. Daniel berani menentang perintah itu. Daniel memilih lebih taat menjalankan ibadahnya kepada Allah, memuji Allah, berdoa 3 kali dalam sehari. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Dia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. Nah, ketaatan Daniel kepada Allah itu lebih tinggi daripada ketaatannya pada raja. Terbukti dia berani menentang perintah raja, tetapi dia tidak bisa mengabaikan atau melewatkan begitu saja kebiasaannya beribadah kepada Allah. Jadi Daniel berani menentang perintah raja dan memilih taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Jadi dari ayat 11 kita menemukan kebenaran ini. Daniel tetap taat menjalankan ibadahnya kepada Allah dan berani melawan perintah raja yang melarangnya beribadah kepada Allah. Daniel adalah kaum minoritas di tanah Persia, di kerajaan Persia. Tetapi soal keyakinan, dia tetap taat dan berani mempertahankannya. Ini sebuah teladan yang
yang baik bagi kita, kaum yang sering disebut minoritas, walaupun istilah ini bermasalah. Ya, istilah mayoritas dan minoritas itu bermasalah. Sebab namanya bangsa Indonesia tidak ada lagi yang dapat dikatakan mayoritas dan minoritas. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel ini, berani dan taat, mengingatkan saya pada seorang pendeta asal Jerman pada zaman Hitler. Nama pendeta itu adalah Dietrich Bonhoeffer. Dia mengucapkan kalimat ini, satu tindakan ketaatan itu lebih baik daripada 100 khotbah. Itu yang disabdakan oleh Bonhoeffer, pendeta di tanah Jerman. Karena itu dia berani melawan Hitler, sekalipun dia dipenjara, dia tidak pernah berhenti berjuang melawan penguasa Hitler, yang mana Hitler telah menindas umat. Hitler telah merampas kebebasan orang dalam hal beribadah kepada Allah. Yang kedua, dalam ayat yang ke-17, saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel di bawah ke gua singa dan dilemparkan ke gua singa. Daniel tidak takut, saudara sekalian. Dia tidak bermohon kepada raja untuk melepaskannya atau memberi kesempatan kepadanya memperbaiki kesalahannya. Tidak. Itu tidak dilakukan oleh Daniel. Mengapa? Sebab Daniel sangat yakin bahwa apa yang dilakukannya itu benar. Beribadah kepada Allah 3 kali sehari itu benar. Karena itu Daniel memilih taat kepada Allah daripada tunduk kepada perintah manusia. Di sini kita melihat keberanian, ya. Keberanian dan ketaatan Daniel. Dia berani dibuang ke gua singa demi ketaatannya kepada Allah. Dan hati yang sedemikian inilah yang berkenan di hadapan Allah. Dan oleh kemurahan Allah, singa tidak dapat membuka mulutnya. Singa tidak dapat memangsa Daniel. Tuhan Allah mengutus malaikatnya menyelamatkan Daniel dan teman-temannya dari terkaman binatang singa. Dari sini kita melihat, saudara sekalian, betapa pentingnya berserah kepada Allah. Peliharalah kesucian hati, keberanian dan ketaatan manusia bertunas dari hati yang suci. Itulah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa orang percaya sering goyah dan mengabaikan integritas imannya ketika menghadapi ancaman dan penganiayaan? Pertanyaan ini sangat relevan dalam kehidupan. Ada ancaman, ada penganiayaan. Mengapa orang percaya sering goyah dan mengabaikan integritas imannya? Kalau kita belajar sejarah, pada zaman jemaat mula-mula pada abad yang pertama, jemaat tidak goyah imannya. Malah mereka senang menghadapi kematian. Mengapa? Karena mereka yakin bahwa ketika mereka mati, mereka akan hidup, bangkit, hidup bersama dengan Yesus. Mereka sangat yakin bahwa Yesus akan datang kembali dalam kemuliaannya, dan mereka akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Karena itu kematian bagi mereka tidak menggoyahkan iman mereka. Ya, penganiayaan, ancaman tidak menggoyahkan iman mereka. Saudara, ancaman dan penganiayaan ini dua kata yang penampakannya ditakuti banyak orang. Siapa yang ingin hidupnya terancam? Bukankah kita semua ingin umur panjang? Siapa pula yang ingin dianiaya? Bukankah kita semua tidak ingin disakiti? Demikianlah sifat alami manusia. Kecenderungan untuk membela diri, hidup tenang dan damai merupakan harapan semua orang. Kita pada umumnya tidak ingin hidup dalam ancaman dan penganiayaan. Kita tidak ingin itu. Itulah sifat alami manusia. Karena itu beriman tidak bisa setengah hati. Sekali lagi saya katakan, beriman tidak bisa setengah hati. Beriman itu harus sepenuh hati.
Jika setengah hati, pasti kita akan goyah dan mengabaikan integritas iman kita saat berhadapan dengan ancaman dan penganiayaan. Beriman itu seperti Stefanus. Masih ingat kisah Stefanus dalam kitab Kisah Para Rasul? Saat dirinya diancam hendak dilempari dengan batu, Stefanus tetap berpegang teguh pada imannya. Beriman itu seperti Daniel. Sekalipun ada ancaman dimasukkan ke gua singa dan memang dimasukkan ke sana, Daniel tetap berpegang pada keyakinan imannya. Masih ingat pertarungan Daud dan Goliat? Mengapa orang Israel imannya goyah ketika berhadapan dengan Goliat? Jawabannya sederhana, takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan nyawa. Sebelum berperang dengan Goliat, orang Israel sudah kalah mental. Beruntunglah ada Daud di sana, yang kecil tetapi maha berani, dan dialah yang membunuh Goliat. Dalam konteks sekarang, mengapa orang percaya sering goyah dan mengabaikan integritas imannya ketika menghadapi ancaman dan penganiayaan? Saya menemukan ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, beriman sebatas kulit tidak sampai ke hati. Kehidupan beribadah hanya formalitas, belum menjadi kebutuhan hidup. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, maka iman kita mudah goyah ketika ada ancaman dan penganiayaan. Yang kedua, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau mengurus harta benda sehingga tidak ada ruang lagi untuk mendalami dan menghayati ajaran Yesus Kristus. Karena itu waspada saudara sekalian, kalau Anda lagi sibuk, waspadalah. Silakan melihat diri sendiri. Jangan sampai karena kesibukanmu engkau tidak punya waktu lagi untuk belajar, mendalami kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan imanmu. Yang ketiga, tinggal di lingkungan yang hanya membahas urusan duniawi dan jarang membicarakan urusan kerohanian. Itu bisa memicu iman kita menjadi goyah. Itu bisa memicu integritas iman kita menjadi lemah. Karena itu kalau kita mau memilih tempat tinggal, pilihlah lingkungan yang dapat menolong kita, menolong kehidupan kerohanian kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. Yang keempat, tergoda gaya hidup hedonis. Tergoda gaya hidup hedonis menjadikan kesenangan hidup sebagai yang utama dalam hidup. Itulah empat hal yang kalau kita perhatikan dengan baik, itu dapat membuat iman kita menjadi goyah, integritas iman kita abaikan di saat kita berhadapan dengan ancaman dan penganiayaan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Dalam pertanyaan nomor 3 ini ada 2 pertanyaan yang muncul di dalamnya. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bagaimana orang percaya membentuk karakter yang berani dan taat untuk masa depan gereja yang sementara ditantang oleh arus perubahan? Dan bagaimana orang percaya memaknai karakter Daniel dalam misi menyaksikan dan memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya? Saudara, ada 2 pertanyaan yang muncul di sini. Pertama, bagaimana membentuk karakter berani dan taat? Yang kedua, bagaimana memaknai karakter Daniel dalam misi memberitakan Injil? 2 pertanyaan ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Membentuk karakter yang berani dan taat tentu saja tidak muncul begitu saja. Itu butuh proses waktu, Daniel berani dan taat tentu melalui proses pendidikan di kota Yerusalem, pendidikan iman oleh rabi-rabi Yahudi kala itu. Demikian halnya dengan Daud, dirinya berani melawan Goliat dan taat pada firman Tuhan saat bertarung. Itu semua tidak lepas dari didikan Isai ayahnya. Nah saudara sekalian, untuk membentuk karakter, saya melihat ada 4 faktor yang membentuknya. Yang pertama, kebiasaan orang tua. Kebiasaan orang tua itu bisa membentuk karakter anak-anak. Bukankah anak itu adalah peniru yang baik? Apa yang dilakukan oleh orang tua itu ditiru oleh anak. Harap ini menjadi ingatan
catatan bagi setiap orang tua, apapun yang engkau lakukan, itu ditiru oleh anak. Jadi karakter anakmu menjadi seperti apa, itu sangat bergantung pada kebiasaanmu. Ketika engkau melakukan sesuatu, itu diperhatikan oleh anak, dan anak itu meniru kebiasaanmu. Jadi karakter sangat dipengaruhi oleh orang yang punya otoritas untuk membimbing, mendidik orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sangat berpengaruh. Yang kedua, bimbingan orang tua di rumah. Ya, orang tua harus lebih sering mengajarkan tentang pokok iman kepada anak-anaknya. Jangan pernah berhenti menasihati mereka. Peran orang tua di sini sangat penting. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Ini juga pengaruh, saudara sekalian. Kita harus dapat memilih lingkungan yang dapat menopang iman kita ke arah yang lebih baik. Bukankah lingkungan mempengaruhi diri kita? Yang keempat, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada anak-anak ketika mereka berani dan taat. Jadi kalau ada anakmu berani melakukan kebaikan, berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi tantangan, berikan apresiasi kepadanya. Jika anakmu taat beribadah, taat membaca firman, berikan apresiasi kepadanya. Jika anakmu taat berdoa, berikan apresiasi kepadanya. Apresiasi itu sangat penting bagi mereka. Penghargaan terhadap anak-anak, penghargaan terhadap orang-orang yang di sekitar kita, itu menolong mereka bertumbuh ke arah yang lebih baik. Anak yang kurang dihargai, kondisi batinnya pasti buruk. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana memaknai karakter Daniel dalam misi memberitakan Injil? Saudara, dari kisah Daniel kita dapat menarik maknanya untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Pertama, komitmen. Daniel memiliki komitmen yang kuat dalam mentaati Tuhan. Karena itu apapun yang mau menghalanginya tidak menggoyahkan imannya. Memberitakan Injil butuh komitmen. Itu yang pertama. Memberitakan Injil butuh komitmen. Yang kedua, konsistensi. Dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-12 jelas terdapat kalimat seperti yang biasa dilakukannya. Daniel konsisten setiap hari beribadah 3 kali sehari. Dalam memberitakan Injil, ini yang paling sulit, konsisten. Kita bisa saja membentuk komisi penginjilan, tetapi kalau kita tidak konsisten, itu bisa bubar. Jadi komitmen harus diikuti dengan konsistensi. Yang ketiga, berani menghadapi tantangan. Memberitakan Injil bisa saja ada tantangan dari rumah, dari kelompok, dari mana saja. Hadapi semuanya itu dengan berani. Yang keempat, selalu meditasi dan melakukan evaluasi diri agar spirit memberitakan Injil itu berkobar-kobar di dalam hati. Saya sangat terkesan dengan catatan seorang pengkhotbah asal Amerika yang bernama John Hagee. Dia berkata, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Sekali lagi saya bacakan, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda itu sedang melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Di saat Anda memberitakan Injil, itu ada masalah di dalamnya. Tetapi ingat, Anda sedang melayani Tuhan yang punya otoritas, punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, tuntas sudah apa yang menjadi tanggung jawab saya melalui kesempatan ini. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus untuk menolong kita memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.